Mukjizat tertinggi adalah dalalatun akliyah atau hujjatun akliyah. Sebab itu agama ini Allah memaklumatkan liqaumi ya'qilun liqaumi yatafakkarun. Fir'aun itu jumawa, zalim, ngawur, semua kesalahan ada di Fir'aun. Memaklumatkan diri sebagai Tuhan. Saking yakinnya dia Tuhan, itu ketika Musa, Fir'aun kamu tuh harus nyembah Tuhan. Dan Tuhan kamu siapa Musa? Rabbus samawati wal ard, yang menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, soal menuhani bumi, saya jalan kemana-mana gak ada Tuhan selain saya. Kata. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, saya mau bikin piramida yang tinggi. Nanti saya akan melihat Tuhan kamu ada apa enggak. Dia bilang ke arsitekturnya, ya Hamanu bnili sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'at-tali'a ila ilahi Musa. Saya akan bangun piramida yang tinggi. Nanti saya intip Tuhannya Musa itu ada apa enggak. Musa pusing kan, karena beliau sebagai Tuhan pun nggak pernah lihat Allah. Apalagi ini apa? Fir'aun itu kalau piramida jadi, Fir'aun naik nggak melihat Allah, terus disimpulkan nggak ada, repot. Ternyata kalahnya Fir'aun dan yang menjadikan orang sekeliling Fir'aun itu iman, itu dengan logika sederhana. Ya sudah, kalau Rabbus samawati wal ardi kamu nggak percaya, Nabi Musa ganti jurus. Kalau orang bilang ganti logika, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu orang sekeliling Fir'aun terus tahu kalau Fir'aun itu gak Tuhan. Ini kalau dia Tuhan, terus bapaknya Tuhannya siapa, mbahnya siapa, kakeknya siapa. Karena Tuhannya itu punya tanggal lahir. Masa Tuhan lahirnya dulu bapaknya, dulu mbahnya, lalu babanya itu yang menuhani siapa? Jadi disebut Tuhan itu siapa? Yang menuhani nenek moyangmu. Berarti apa? Fir'aun itu wujidah ba'da alam yakun. Dia ada, dimulai dari ketidak ada. Berarti zaman dunia nggak ada Fir'aun ya tetap baik-baik saja. Matahari ya tetap tugas, rembulan ya tetap tugas. Yang orang miskin ya meneruskan miskinnya, yang orang kaya meneruskan kayanya, normal semua. Yang orang hitam ya meneruskan hitamnya, yang ganteng ya meneruskan apa? Ganteng. Normal semua. Tanpa ada Tuhan, yaitu logika itu membentuk orang-orang sekeliling Fir'aun itu terus menjadi iman. Makanya disebut waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Ada banyak orang yang iman tapi menyembunyikan imannya, karena nggak bisa bendung logika yang dibawa oleh Al-Quran. Makanya disebut ul falillahil hujjatul balighah. Quran Allah yang dilewatkan Rasulullah itu punya logika yang tidak terbantahkan, disebut al-hujjatul balighah. Sebab itu penting membawa ulang Quran dengan logika-logika yang ilmiah. Saya kenapa matur begini? Seorang lagi, saya sebenarnya agak niat ngaji, tapi ini diminta dan bentuk penghormatan saya karena hampir semua penulis itu yakin Islam pertama di Aceh. Tapi ya tidak usah jumawa karena yang bawa ada orang Aceh. Jadi ya, tapi ya harus bangga lah, bagaimanapun itu di bumi Aceh. Tapi jangan ditulis sejarah dan oleh orang Aceh, ya tidak usah, biasa aja. Kayak Islam besar itu di Madinah, tapi yang besarkan orang apa? Mekah. Orang Mekah ya tidak usah jumawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak Mekah asli. Beliau itu Aryaniul asli karena punya darah Khalilur Rahman Ibrahim. Orang Ibrahim itu orang Musol, marganya Arya. Makanya banyak orang-orang soleh disebut Arya. Arya itu marganya Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga orang Mekah bangga Nabi itu Arab-Arab, Nabi Muhammad ya nggak suka. Saya ini turunan Ibrahim. Ibrahim itu orang Aryani, orang Irak. Nah, orang Mesir juga senang karena Siti Hajar itu orang apa? Mesir. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar, punya putra Ismail, kemudian melahirkan bangsa Arab. Dan bentuk penghormatan Allah pada orang-orang kampung, orang-orang pedesaan. Yang menjadi dagingnya Nabi itu apa? Susunya, air susunya al-halimatus sa'diyah. Jadi Nabi itu disusui oleh imro'atun badawiyah, perempuan desa, yaitu halimatus. Maka pada diri Nabi itu ada Mekahnya, ada Mesirnya, ada Aryaninya, ada daging yang tumbuh dari labanul murdiah, yaitu halimatus sa'diyah. Maka ngendikane guru saya Kiai Memun, juga ngendikane bapak, memang Nabi itu didesain supaya semua orang itu bangga. Misalnya sampean wong desa bangga piye-piye sing nyusui Nabi itu halimatus sa'diyah. Ya sampean harus bangga jadi orang Aceh. Islam pertama itu di Aceh. Tapi kalau ditanya orang mana, terus pokoknya di Aceh terus. Karena kalau dijawab dari mana itu kayaknya terus gimana gitu.
Jadi pokoknya Aceh itu bumi pilihan Allah untuk pertama ada apa? Islam. Ya saya ulang lagi, logika ini mengalahkan kekuatan apapun. Sehingga ketika Saharatu Fir'aun itu iman semua, itu hanya dengan logika, termasuk tadi kalau engkau Tuhan Fir'aun, lalu yang nuhani nenek moyang kamu itu siapa? Jadi dikatakan Allah Tuhannya langit, Fir'aun masih jumawa, mau ngintip lewat apa? Piramida. Tuhannya bumi, Fir'aun masih jumawa, selama ini yang jadi Tuhan saya katanya. Jadi mensifati Allah itu dengan logika yang tidak terbantahkan. Nah itu yang ada di surat Tur, am khuliqu min ghairi shay'in, saterusnya am khalaqus samawati. Terus ada lagi yang mencibir mereka, orang-orang kafir. Am lahum sulamu yastami'una fi. Kalau mereka Tuhan dan menciptakan langit, boleh sekali-kali kunjungan ke langit dong. Khazananya dicuri orang apa enggak, masih apa enggak, terus gudangnya masih apa enggak. Sulam itu tangga. Kalau mereka merasa Tuhan dan pemilik langit, sekali-kali boleh naik ke langit, ngecek gudangnya masih apa enggak. Khazain itu maknanya apa? Gudang. Ini Tuhannya langit, di bumi terus. Naik pohon mangga aja kadang jatuh, kadang tulang patah, dioperasi. Ini terus gimana? Ini Tuhan model apa ini? Begitu juga yang dipertuhankan selain Fir'aun. Kadang Allah hanya ngedikan kana yakulanito amma kana yakulanito. Yang dianggap Tuhan itu masih makan. Kalau masih makan berarti kalau nggak makan tuh lemes. Lama-lama ditili umatnya, gimana Tuhan? Oh saya sakit, lemes, kurang makan. Bareng makan sehat lagi. Itu seorang itu cuma alhamdulillah habis ngasih makan apa? Tuhan. Tadi hampir mati. Jadi itu logika Quran untuk memastikan yang Tuhan Allah itu sederhana. Kana yakulanito. Nah kenapa saya ngaji ini? Karena sekarang Quran tuh kasihan. Kena ulama-ulama yang model paket. Yasin menjadikan masuk surga. Waqiah menjadikan orang banyak uang. Yang paling parah surat Ra'd mempercepat kematian katanya. Maksud saya, Bu, jangan gitu-gitu banget gitu. Memang semua Quran tuh punya mukjizat, tapi ya jangan model paket apa? Model apa? Kadang-kadang masalahnya dibantah. Itu Cina nggak pernah baca Waqiah kaya. Kan repot kalau model boyo ngaji Waqiah itu adalah oke lah, mungkin sebagian orang kalau baca Waqiah rezekinya lancar, tapi boyo baca misalnya ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tantur. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan, boyo jangan mati. Tuhan kok mati? Boyo ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi. Tuhan kok mati? Kan itu. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tuh gimana? Tuhan kok kehilangan nyawa itu? Ini model apa gitu. Jadi logika yang dibangun Quran itu al-hujjatul balighah. Sebab itu Nabi ngendikan, saya berharap dengan mukjizat ini Islam abadi kuat ila yaumil qiyamah. Coba kalau mukjizat kita tongkatnya Nabi Musa, bisa rebutan orang Jawa sama orang Aceh, rebutan tongkat. Nanti setelah di masjid Aceh rebutan, imam sama wakil imam rebutan. Setelah dibuktikan dipukulkan laut, sama-sama nggak mandi, ribet. Tapi kalau mukjizatnya Quran ini nur yamsi bihi finnas, menjadi nur yang selalu kita bawa. Misalnya nyuwun sewu kita miskin nggak ada yang menghormati, nggak ada yang percaya. Itu kata Imam Ghazali, resepnya orang miskin akut. Disuruh datang ke kuburan. Ini yang ngedikan Imam Ghazali, kitab Ihya. Disuruh datang ke kuburan, terus di hatinya bilang gini, semua orang yang mati mulai Nabi Adam sampai kiamat keinginannya hanya satu, ingin hidup lagi di dunia. Dan saya punya yang diingini seluruh orang mati di seluruh dunia. Orang kalau sudah mati meskipun orang soleh tetap ingin kembali ke dunia. Bedanya yang soleh ingin menambah apa? Kesolehannya. Artinya apa? Sekira-kiranya orang itu punya sesuatu yang diingini oleh orang yang mati mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Orang yang sudah mati inginnya apa? Hidup lagi. Dan kita punya kehidupan. Sehingga terus syukur karena masih hidup. Ya gak usah alasan mapan apa enggak. Kenapa kamu syukur? Masih hidup. Itu aja penjelasannya sudah. Terus terakhir saya cerita tentang ini, saya tidak bosan-bosan matur supaya jenengan tambah kuat imannya. Ini cerita wali, Anda boleh percaya boleh tidak, tapi logikanya benar. Logika ini pasti benar. Dulu zaman Nabi Adam diangkat jadi khalifah, itu malaikat itu protes. Kenapa Adam jadi khalifah? Manusia itu ya mesti tergila-gila lah, biasalah manusia tergila-gila harta, tahta, wanita.
Ini bahaya kalau manusia jadi khalifah. Terus kata Allah, tapi saya tahu kelebihan manusia. Ternyata malaikat tuh nggak bisa melogikakan kenapa kita harus bertauhid. Jadi malaikat ditanya Allah, kenapa kamu iman sama saya? Kata malaikat, saya ini kan malaikat, ikut panitia menciptakan langit surga. Ya, jadi saya tahu lah kalau. Jadi dia iman tuh karena tahu. Malaikat kan ada penjaga neraka. Malaikat kan pasti percaya kalau neraka ada. Dia panitianya kan dia yang jaga. Malaikat Ridwan ya masih percaya, dia megang kuncinya kan. Tapi kita ini kan kayak sampean semua kan tidak yakin masuk surga. Ya nggak ngerti surga di mana. Tapi kalau baca la ilaha PD-nya la ilaha illallah la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Singkat cerita, suatu saat itu manusia dipanggil sama Allah. Coba malaikat-malaikat itu ajarin cara berlogika tauhid yang benar. Ya saya ini bukan nyinggung jenengan, kebetulan yang dipanggil gak jenengan, yang dipanggil Imam Amudi sama Allah. Coba terangkan, nggak melihat Tuhan kok percaya adanya Tuhan itu gimana? Imam Amudi lah nerangkan itu sederhana. Angka itu 2, 3, 4, 1000, semiliar, setriliun. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 3, 1 miliar, 1 triliun dinisbatkan ke angka 1, semuanya itu cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli, yang pokok adalah angka 1. Nah itu qul huwallahu ahad. Oh malaikat gede-gede kok bisa mikir gitu, kok bisa. Artinya apa? Manusia meskipun nggak ngerti langsung Allah itu kayak apa, tapi tetap yakin karena semuanya dimulai dari angka 1. Ya, jadi angka itu 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun apa? Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang, yang pokok adalah angka 1. Terus dua, beliau mencontohkan gambar. Saya ada bosan-bosan nyatakan, sampean ngerti gambar. Sampean cek gambarnya bagus atau jelek nggak masalah, sementing gambar. Sampean gambar masjid Baitur Rahman ini. Iya, Baitur Rahman ya. Karena yang Baitur Rahman diambil di daerah saya, jadi di sini. Kamu gambar itu mesti dimulai 1 titik. Mbok gambar kamu bagus atau jelek dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Itulah sirrinya, rahasianya kenapa Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Bahwa semuanya dimulai dari 1 titik wujud sing abadi, yaitu Allah sing wajibil wujud. Makanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ba itu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Itu di semua ulama, di I'anatul Thalibin, di bi karena saya semuanya menjadi ada, dan karena saya pula kata Allah yang akan ada menjadi ada. Logika seperti itu kita tidak perlu lihat surga neraka, sampai nggak perlu lihat bidadari dulu untuk percaya adanya apa? Surga. Makanya ini penting. Agama ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah itu argumentasi. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, ini tadi saya bawa mushaf sebagai hadiah untuk masjid. Saya mohon Quran itu dikembalikan rohnya. Dulu begitu bangga Nabi dengan Quran itu karena logikanya jelas. Itu tadi yang tauhid ya.